Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da la khawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini izinkan saya untuk membacakan nasab Rasulullah SAW yang mulia, manusia yang paling sempurna, manusia yang tidak pernah melakukan dosa dan noda, manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang lembut hatinya, manusia yang indah perangainya, ya manusia yang indah wajahnya, yaitu manusia yang paling mulia, hamba tercinta, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidur Rasulullah, rajanya para rasul, Sayyidun Nabi, rajanya para nabi, yang akan memberikan syafaat nanti adalah hanya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah saya akan membacakan nasab Rasulullah SAW yang mulia, yang ditegaskan dalam buku yang dikarang oleh Profesor Muhammad Ridho dalam kitabnya Sirah Nabawiyah. Saya akan membacakan nasab Rasulullah SAW yang mulia. Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yaitu dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abi Hashim bin Abdul Manaf bin Kushoy bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Golib bin Fahfih bin Malik bin Nazar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Najar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, kalau kita simpulkan di sini, Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Muttalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusoi bin Kilab bin Murrah, kesananya bin Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad SAW yaitu nasabnya yaitu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di antara para ahli tentang nasab, mengenai nasab Muhammad sampai Ma'ad bin Adnan. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ahli nasab mengenai nasab Muhammad sampai Ma'ad bin Adnan. Sebagaimana disebutkan di sini, perbedaan akan ditemukan sejak Adnan sampai Ismail. Akan tetapi semuanya sepakat bahwa nasab beliau berujung kepada Nabi Ismail alaihissalam. Jadi sepakat semuanya nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berujung kepada Nabi Ismail alaihissalam. Dalam kaitan ini, Imam Malik menyatakan tidak suka atau makruh menyebutkan nasab Rasulullah SAW bersambung sampai kepada Adnan, radhiyallahu anhu, kepada Nabi Adam alaihissalam. Imam Malik menyatakan makruh kalau menyebutkan nasab Rasulullah SAW bersambung sampai kepada Nabi Adam alaihissalam, karena pasti tidak akurat kalau menyebutkan Nabi Adam, Nabi Muhammad sampai Nabi Adam itu. Kalau pendapat Imam Malik itu mengatakan tidak suka makruh nasab Rasulullah bersambung sampai kepada Nabi Adam, karena pasti tidak akurat. Bahkan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ketika Rasulullah SAW menyebutkan nasab sampai kepada Adnan, beliau berkata, sejak dari sini para ahli nasab berdusta. Jadi ketika ada yang meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW menyebutkan nasabnya
ketika Rasulullah SAW menyebutkan nasabnya sampai kepada Adnan, beliau berkata, sejak dari sini para ahli nasab berdusta. Jadi Rasul pun menyebutkan kalau nasab dirinya sampai ke Adnan itu dusta. Sejak dari sini para ahli nasab berdusta. Namun demikian Muzor bin Robi'ah adalah jelas anak-anak keturunan Ismail alaihissalam menurut kesepakatan para ahli nasab. Muzor bin Robi'ah adalah jelas anak-anak keturunan Ismail alaihissalam menurut kesepakatan para ahli nasab. Nasab Rasulullah SAW adalah nasab paling mulia. Demikian sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha khalaqa khalqa faja'alani min khairihim min khairi firaqihim wa khairil fariqaini thumma takhayyaral qabaila faja'alani min khairi qabilatin thumma takhayyaral buyuta faja'alani min khairil buyutihim fa anna khairuhum nafsan wa khairuhum baitan. Sesungguhnya Allah telah menciptakan seluruh manusia dan menjadikan aku yang paling baik di antara mereka, berasal dari kelompok terbaik di antara mereka, dari kelompok terbaik di antara kelompok pilihannya. Selanjutnya dia memilih yang terbaik di antara kabilah-kabilah dan menjadikan aku dari kabilah yang paling baik. Kemudian dia memilih yang terbaik di antara keluarga-keluarganya dan menjadikan aku dari keluarga yang paling baik. Jadi aku adalah orang yang terbaik di antara mereka seluruhnya, baik dari segi pribadi maupun keluarga. Hadis riwayat Tirmidzi dan sunannya, yaitu hadis yang ke 3540. Diriwayatkan dari Wasilah bin Asqa bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah astafa mi waladin Ibrahim wa Ismail wastafa mi waladi Ismail bani kinanata wastafa min bani kinanata Quraisyan wastafa min Quraisyin bani Hashim wastofani min bani Hashim. Sesungguhnya Allah telah memilih Ismail di antara anak-anak Ibrahim dan telah memilih Bani Kinanah dari anak-anak Ismail dan telah memilih Quraisy di antara Bani Kinanah dan telah memilih Bani Hashim di antara kabilah Quraisy dan telah memilih aku di antara Bani Hashim. Jadi inilah hadis riwayat Tirmidzi dalam sunannya, hadis yang ke 3538, bahwa Rasulullah SAW nasabnya yaitu yang terkenal, yaitu nasabnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Namun tadi pendapat Imam Malik menyatakan tidak suka, makruh, menyebutkan kalau nasab Rasulullah bersambung sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Secara nasab betul bahwa Nabi Muhammad semuanya akan sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun Imam Malik menyatakan tidak suka, karena kalau ada yang berpendapat sampai kepada Nabi Adam, itu dikatakan oleh Imam Malik karena pasti tidak akurat. Bahkan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, kalau ada saja kata Rasulullah yang menyebutkan nasabku sampai kepada Adnan, beliau berkata, sejak dari sini para ahli nasab berdusta. Jadi ditegaskan dalam hadis riwayat Tirmidzi dalam sunannya bahwa sesungguhnya Allah telah memilih Ismail di antara anak-anak Ibrahim dan memilih Bani Kinanah di antara anak-anak Ismail dan telah memilih Quraisy di antara Bani Kinanah dan telah memilih Bani Hashim di antara kabilah Quraisy dan telah memilih aku di antara Bani Hashim. Itulah yang saya dapat sampaikan mengenai nasab Rasulullah SAW yang mutawatir, yang terkenal, yaitu sampai kepada Nabi Ismail dan sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.